بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami atau istri, anak, sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang sangat mendasar. Terlebih apalagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh Zat yang menciptakan semua makhluk dan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat kita pungkiri bahwa segala kebaikan yang Allah kehendaki pasti memiliki tanda-tanda yang unik, baik itu tersirat maupun tersurat. Begitu juga dengan tanda yang muncul ketika Allah cinta dan sayang kepada hamba-hambanya di dunia ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba itu mendapatkan kasih sayang Allah saat berada di alam dunia. Berikut ini adalah tanda-tanda tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia, agar nanti ia terlepas dari balasan Allah ketika di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia, dan sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak Allah membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Allah akan mempercepat balasan atas keburukan hambanya tersebut supaya ia bertaubat dan segera memperbaiki kesalahan yang telah ia kerjakan. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah, maka ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan penuh keikhlasan dan selalu mengharap ridho Allah. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah akibat kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, dan sekaligus sebagai tanda bahwa Allah mencintai hambanya supaya kita segera insyaf dan segera bertaubat kepadanya. Karena sesungguhnya balasan Allah di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah nanti ketika di akhirat. Karena ketika di akhirat nanti seorang hamba sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat, dan balasan yang akan diterima pun akan jauh lebih dahsyat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf
ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasyayiati la'alahum yarji'un. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Berkaca dari firman Allah tersebut, maka sudah jelas bahwa segala cobaan yang berupa kebaikan ataupun keburukan adalah merupakan sunatullah yang di dalamnya pasti mengandung rahmat dan hikmat bagi hamba-hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya supaya kembali menuju jalan lurusnya. Lalu tanda yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat serta kokoh. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah jadikan hatinya waspada akan liku-liku kehidupan yang ia jalani. Allah jadikan hatinya sehat, sejahtera, dan lidahnya berkata benar dan perilakunya pun lurus, serta Allah jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Asyah dari Abu Dzar. Melalui hadis Rasulullah tersebut sudah jelas bahwa hamba yang Allah bukakan hatinya itu, maka ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik itu dari ucapan ataupun perbuatannya, sehingga hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak tergelincir ke dalam jurang yang penuh dengan dosa, dengan sebisa mungkin menghindari segala perilaku yang tercela. Lalu adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut? Jadi jika kita memiliki ciri-ciri itu, maka itulah tanda cintanya Allah kepada kita. Kemudian tanda yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut sudah bisa diambil pemahaman bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka Allah akan memberikannya pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia akan mampu menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara saja. Hamba tersebut juga tidak akan silau dan cinta berlebihan kepada dunia hingga melupakan bagiannya saat nanti di akhirat. Bahkan justru ia akan selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri
menatap jauh ke dalam hati kita masing-masing dan melihat kembali kehidupan kita selama ini. Apakah ketiga tanda tersebut telah bermukim di dalam diri kita dan kehidupan kita selama ini? Jika ternyata iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta dari Allah dan bersabarlah atas ujian dan cobaan darinya untuk menuntun kembali hidup kita kepada jalan lurus Allah. Namun jika ternyata belum, maka kita mestinya khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka kepada diri kita. Untuk itu segeralah kita bertaubat dan memohon ampun serta meminta petunjuk darinya. Selalu yakin bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang selalu berjuang dan berusaha untuk kembali kepadanya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.